الحمد لله الذي أمرنا بالطاعة والعبادة ونهانا عن المنكر والمعصية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم. Para hadirin sidang jamaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenyamanan hidup kita saat ini, ketentraman dan kedamaian yang telah kita rasakan, itu semua adalah berkat pengorbanan daripada pemuda-pemuda Islam di zaman dulu. Mereka berusaha pantang menyerah, merelakan semuanya agar anak cucunya merasakan yang namanya kebahagiaan. Tetapi apakah masa yang akan datang, masa depan kita yang akan datang akan sama dengan seperti yang kita rasakan sekarang? Apakah Islam masa depan tetap berjaya sebagaimana yang kita lihat sekarang ini? Itu semua tergantung pada diri kita. Dikarenakan kita semua ini adalah pemuda-pemuda Islam, kunci keberhasilan ada pada diri kita semua. Bahagia ataupun tidaknya masa depan tergantung dengan pemuda tersebut mau ataupun tidak dalam berusaha. Oleh sebab itu, izinkan saya menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Pemuda Hari Ini, Pemimpin Masa Yang Akan Datang. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita agama Islam ini pernah memimpin dan mengendalikan seluruh dunia? Agama Islam berjaya. Itu berkat siapa? Itu semua berkat pemuda-pemuda Islam di zaman yang dulu selaku sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu hebat, iman dan agamanya kuat, rela memperjuangkan segala sesuatu untuk umat. Itulah kehebatan pemuda-pemuda Islam di zaman dulu. Jauh berbeda dengan pemuda-pemuda Islam di era milenial sekarang. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan seiringnya berjalan waktu, di balik teknologi meningkat dengan sangat pesat, agama Islam, kejayaannya, kemasyhurannya runtuh dengan tiada tersisa. Perubahannya terjadi dengan sangat jelas. Para musuh-musuh Islam mengepung, para kafir mengelabui para pemuda-pemuda Islam. Berbagai bencana menimpa. Tsunami Allah Ta'ala berikan, Allah berikan gempa, Allah berikan kebakaran hutan di Indonesia. Itu dikarenakan kenapa? Dikarenakan pemuda-pemuda Islam di negeri kita tidak melakukan hak-hak yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai cobaan, bencana mendera secara bertubi-tubi. Masa depan agama Islam tidak lagi dipeduli. Seharusnya ini semua menjadi bahan koreksi kepada kita. Dikarenakan kita ini selaku penuntut ilmu agama adalah calon-calon pemuda Islam
penerus kejayaan Islam. Apakah kita rela agama Islam ini dicaci dan dihina oleh orang kafir? Apakah rela agama Islam ini hancur? Maka jikalau itu yang kita sampaikan, marilah sama-sama kita berusaha memegang kuat ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kita pertahankan agama Islam ini supaya tidak bisa dihancurkan oleh para musuh-musuh Islam. Dikarenakan Nabi Muhammad di dalam mengembangkan syariat Islam sehingga tersyuhur hingga seluruh dunia, itu melalui pengorbanan yang sangat besar. Oleh sebab itu, janganlah kita pantang menyerah, dikarenakan tuntut ilmu ini adalah jalan satu-satunya untuk bisa masuk ke dalam syurga. Likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah ilmu. Tiap-tiap sesuatu ada jalannya. Tetapi kalau kita mau masuk syurga, tentunya kita harus menempuh jalan menuntut ilmu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Penyebabnya merosot kualitas pemuda-pemuda yang didambakan oleh umat Islam, merosot kualitasnya sehingga menjadi penyebab hancurnya agama. Apa penyebabnya? Penyebab yang paling besar adalah dikarenakan banyak kalangan pemuda dan pemudi sekarang yang sibuk dengan dunia, sibuk memikirkan kekayaan, terlalu lalai dengan kenikmatan dan kebahagiaan yang ada di dalam dunia. Maka baik dan buruknya masa depan tergantung dengan kualitas dan kuantitas daripada tiap-tiap pemuda dan pemudi Islam. Jikalau pemuda itu hebat, iman dan agamanya kuat, dia bijaksana dan berwibawa, maka tidak diragukan lagi masa depan Islam akan penuh dengan kebahagiaan, jauh yang namanya dengan kesengsaraan. Begitu juga sebaliknya, jikalau pemuda itu buruk, akhlaknya tidak mencerminkan sebagaimana akhlak Rasulullah, maka jangan bermimpi masa depan Islam ini akan terus berkembang dan terus menyinari seluruh umat Islam. Na'udzubillahi min zalik. Ustaz, apakah tidak ada caranya Ustaz supaya pemuda ini menjadi seperti pemuda-pemuda zaman dulu? Apakah ada caranya Ustaz? Ada. Caranya ada. Apa caranya? Kita harus hidup di dalam dunia dengan cara berzuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau orang mukmin, apa itu pria ataupun wanita, jikalau dia berzuhud di dalam dunia, maka tidak selalu mementingkan dunia. Dia itu mencari nafkah cuma untuk sekedarnya saja, tidak lebih daripada demikian. Makanya Nabi Muhammad pernah menyampaikan, apa kata Nabi Muhammad? Uzhud fi dunya yuhibbukallah, wazhud bainan nas yuhibbukan nas. Zuhud olehmu wahai umatku di dalam dunia. Jikalau engkau zuhud di dalam dunia, insyaallah Allah Ta'ala akan mencintaimu. Dan zuhud olehmu wahai umatku di dalam kekalangan manusia. Kita tidak terlalu memikirkan masalah orang lain. Jikalau ada masalah daripada tiap-tiap manusia, kita tidak ikut campur. Maka jikalau itu yang kita laksanakan, seluruh manusia akan menyayangimu. Artinya apa? Di dalam dunia ini harus seimbang. Seimbang apanya Ustaz? Seimbang antara akhirat dengan kehidupan di dalam dunia. Boleh mencari nafkah, tetapi jangan dengan sebab mencari nafkah tersebut kita lupa dengan masa depan Islam.
Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ingat saja satu hal, kita ini selaku penerus-penerus bangsa, masa depan agama Islam ada di tangan kita. Maka jangan pernah menyerah. Hiduplah berzuhud di dalam dunia. InsyaAllah segala rayuan daripada orang-orang kafir akan bisa kita hindarkan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada mau'idah, pegang erat-erat, jadikan itu sebagai api penyemangat di dalam kehidupan. Saya yang bernama Muhammad Hakiki, urusan daripada kabilah Ribatul Muhajirin, Simpang 3, Kembang, Tanjung dan Pekanbaru, tarik undur di hadapan anda. Saya akhiri usikum wa nafsi bitaqwallah wa ridwani wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.